di segmen yang ketiga perlu kami sampaikan aturan mainnya, Pak. Kami tim ahli sudah menyusun 6 pertanyaan dan pertanyaan ini sudah kami siapkan di dalam amplop tertutup dan kami akan membuat segmen yang ketiga ini dalam 2 babak sehingga satu kandidat akan memilih 2 amplop tetapi setelah termin yang pertama selesai. Kami akan memberikan waktu 2 menit kepada setiap kandidat untuk memberikan jawaban atas pertanyaan yang dipilih sesuai dengan amplop yang kami sediakan. Kami akan memulai secara acak dari paslon nomor urut 3, 2, 1 dan selanjutnya nanti setelah itu 1, 2, dan 3. Kami sudah menyiapkan 6 amplop dan nanti tolong diambil dan saya akan membacakan dan kemudian pasangan calon yang menjawab akan diberikan kesempatan selama 2 menit. Baik, saya akan memulai dari dari pasangan calon yang nomor 3. Saya memberikan kesempatan kepada Bapak. Silahkan dipilih, Pak. Oke, diberikan kepada saya lagi, Pak. Biar saya yang membacakan. Oke, pertanyaannya adalah, dunia birokrasi adalah dunia yang unik. Mereka menguasai anggaran, memiliki sistem karir sendiri dan dengan tata kelola yang sistematis. Tak heran, birokrasi seringkali identik sebagai unit yang kaku, cenderung lamban, dan kurang menempatkan masyarakat sebagai pelanggan. Sebagai pemimpin, strategi apa yang akan Anda lakukan untuk menciptakan reformasi birokrasi di Bangka Barat yang bersih, melayani, merakyat, dan anti korupsi? Demikian pertanyaannya, Pak. 2 menit. Bisa kita mulai, Pak? 2 menit dari sekarang. Terima kasih. Perlu saya sampaikan sebagai bupati, ternyata peran birokrasi sangat vital. Kemajuan daerah ini sangat tergantung bagaimana kita mengoptimalkan peran birokrasi. Birokrasi yang profesional, birokrasi yang memiliki integritas, birokrasi yang memiliki loyalitas, inilah yang mampu membangun masyarakat kita. Oleh karena itu, alhamdulillah 5 tahun saya bersama birokrasi saya, sudah cukup banyak prestasi yang kita raih. Ya, baru-baru ini kita dapatkan bahwa di Bangka Barat, hanya Kabupaten Bangka Barat yang memperoleh opini WTP. Artinya kami ingin menunjukkan bahwa birokrasi kami bekerja secara berintegritas dan memiliki profesionalitas yang mampu untuk membangun dan mengelola daerah ini. Oleh karena itulah, dari awal rekrutmen, kita lakukan rekrutmen secara benar, secara transparan. Karena yang kita inginkan adalah kualitas SDM kita yang ke depan semakin baik. Daerah ini tidak akan maju kalau birokrasinya tidak akan berperan secara maksimal. Oleh karena itu saya sampaikan, ayo mari sama-sama, kita belum sempurna, tapi saya ingin tekankan bahwa birokrasi sangat vital, sangat penting. Semua program yang kita canangkan, visi misi yang kita tawarkan tidak akan banyak artinya kalau kita tidak mampu mensinergikan, mampu memberdayakan, mampu mengoptimalkan peran birokrasi yang ada. Tentunya ini semuanya perlu komitmen bersama. Komitmen pertama utama harus muncul dari pribadi bupati dan wakil bupatinya, karena kita adalah sebagai contoh bagi semuanya. Oleh karena itulah kita gunakan ya transparansi, kita gunakan indikator-indikator yang ada, sistem-sistem yang ada, agar kita semuanya bekerja dengan benar, bekerja dengan baik, bekerja bermanfaat untuk masyarakat kita semuanya. Tidak ada mustahil kalau kita semuanya ingin bekerja bersama-sama, tapi mulai dari komitmen pribadi bupati Cukup, dan wakil. Pak. Terima kasih. Terima kasih. Aplaus untuk pasangan nomor urut 3. Baik, berikutnya saya ke nomor urut 2. Pak, masih ada 5 amplop yang tersedia, mohon dapat dipilih. Baik, nomor 2 memilih amplop nomor yang B. Oke, bisa saya bacakan, Pak? Baik, pertanyaannya adalah, ekonomi masyarakat lokal sangat bergantung pada harga komoditas lokal yang diekspor ke pasaran global, seperti timah, karet, sawit, dan lada. Sebagai pemimpin daerah dan menjadi tumpuan masyarakat banyak, strategi apa yang akan Anda lakukan untuk memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat, sehingga ketika resesi ekonomi global terjadi tidak akan berdampak signifikan bagi ekonomi setempat? Bisa dipahami, Pak? 2 menit dari sekarang.
Terima kasih. Sebagaimana kita ketahui bahwa kalau kita melakukan ekspor berdasarkan sumber daya alam, itu pengalaman berapa tahun selama Orde Baru, ternyata kita akhirnya kita tanpa memperkuat fondasi ekonomi masyarakat, maka ekonomi kita akan mengalami resesi. Contohnya tahun 97-98. Kemudian pemerintah kemudian tetap melanjutkan bahwa ekspor kita tetap melakukan ekspor berdasarkan sumber daya alam. Nah, inilah yang harus kita rubah, yaitu di mana kita untuk memperkuat kondisi masyarakat. Oleh itu kita perlu melakukan usaha-usaha yang memperkuat fondasi ekonomi kerakyatan. Misalnya di bidang pertanian kita melakukan swasembada pangan, swasembada beras misalnya. Di bidang pariwisata kita perlu menghidupkan seni pariwisata budaya di Bangka Barat. Juga di bidang karet, lada, sawit, ya, juga kita perlu memberikan bibit-bibit unggul ya kepada masyarakat. Misalnya contohnya bidang pertanian, karet, kebunan karet. Itu misalnya kita memberikan betul-betul ubi yang unggul, bukan banyak yang melakukan stik-stik itu, tetapi kita harus memberikan bibit unggul kepada masyarakat. Bukan berarti kita harus menebang pohon yang ada, tetapi kita melakukan misalnya bibit unggul tersebut, bagaimana unggul kita melalui misalnya penelitian daripada mahasiswa UBB atau mahasiswa lain, atau kita menambah badan penelitian sehingga bibit ini betul untuk memberikan masyarakat. Sehingga apa? Sehingga masyarakat kita akan meskipun harga turun, tapi produksinya nanti meningkat, maka ini bisa menutupi kekurangan atau kelemahan daripada atau rendahnya harga tersebut. Terima kasih. Terima kasih Pak Farhan. Kita kasih aplaus untuk pasangan nomor urut 2. Berikutnya saya ke pasangan nomor urut 1, Pak Sukirman dan Pak Safri. Masih ada 4 amplop Pak, silakan dipilih. Nanti saya akan membacakan. Pertanyaannya adalah, Bangka Barat adalah salah satu gerbang masuk penumpang dan barang dari kawasan Sumatera dan sekitarnya. Jika terpilih menjadi bupati, terobosan apa yang akan Anda lakukan untuk semakin meningkatkan nilai tambah atas situasi tersebut? Bisa dipahami Pak? 2 menit, kita mulai dari sekarang. Terima kasih. Bangka Barat sebagai gerbang masuk perekonomian pemersatu antara Palembang, maka sudah barang tentu yang pertama, Bangka Barat harus mempersiapkan diri sebagai tuan rumah dan mampu bersaing, ya. Karena apa? Kalau Bangka Barat mampu bersaing, penduduknya ramah tamah, kemudian tujuan yang mau didatangkan ke Bangka Barat itu menarik perhatian pulau seberang, maka insya Allah perputaran perekonomian di kita akan lebih baik. Dan juga infrastruktur tadi, pelabuhan, ya, angkutan, transport dan segala macamnya itu harus tertata rapi. Artinya di sini membutuhkan sumber daya manusia. Kita adalah kota jasa, maka ke depan ini mentok sebagai kota jasa atas memberikan rasa aman dan nyaman, sehingga mitra kita yang ada di Palembang dan sekitarnya akan berusaha untuk berinvestasi di daerah kita. Dengan kata lain, apabila di mentok ini, ya, ada yang ingin dituju, contoh sekarang di Bangka Barat ini potensi alamnya luar biasa, maka itu kita pastikan untuk dieksploitasi secara baik dan benar. Antara lain apa? Kita ke depan ini lebih menempatkan pertanian, sehingga karena selama ini dikenal white papernya mentok, maka ke depan ini kita akan melaksanakan sumber daya alam kita, pertanian kita, sehingga kota jasa sebagai penyangga di Kabupaten Bangka Barat ini akan menjadi kota tujuan. Lagi-lagi transportasi kita benah pelabuhan, ya, kemudian terminal penumpang bagus, sehingga masyarakat akan senang datang ke daerah kita. Itu lebih kurang, Pak. Terima kasih Pak Sukirman. Kita kasih aplaus. Masih ada 3 amplop, dan ini kita masuki termin yang kedua. Untuk di segmen yang ini kami persilahkan, kami akan memutar lagi dari Pak Sukirman dan Pak Safri yang pertama. Setelah itu nanti kita kedua dan ketiga. Silakan dipilih lagi.
Pertanyaannya, lapangan kerja dan pengangguran adalah salah satu isu penting di daerah ini. Di tengah-tengah meningkatnya angkatan kerja, pemerintah daerah dituntut untuk membuat terobosan-terobosan baru dalam rangka mengatasi terbatasnya lapangan kerja. Strategi apa yang akan Anda lakukan jika terpilih? Masih sama Pak, 2 menit. Ya. Kita mulai dari sekarang. Terima kasih. Saya mencoba dulu untuk mengisi kebutuhan lapangan kerja, sebab Pak suka tidak suka ke depan Indonesia Bangka Barat ini harus berani memasukkan industri investasi. Apa itu investasi? Mungkin industri kecil ya. Sehingga dan jangan lupa kita harus mempersiapkan juga SDM-nya. Karena dengan ada industri, kemudian ada industri maka ada loka kerja. Ada loka kerja maka perputaran ekonomi di daerah kita akan lancar ya. Maka saya menggandeng pasangan saya ini seorang usahawan. Silakan ditambah Pak. Terima kasih Pak Haji. Yang jelas kita sudah sangat memikirkan maju ke depan Bapak. Kita ada namanya logam tanah jarang, real earth. Itu menggantikan timah. Nanti pasca timah kita akan bicara logam tanah jarang. Kita akan membawa investor-investor ke Bangka Barat. Kita akan akomodasi, kita akan fasilitasi semua perizinan, semua kebutuhan investor agar berbondong-bondong ke Bangka Barat. Kita tidak bisa duduk diam saja, kita harus bergerak, kita harus jemput bola. Ini zaman sudah maju Bapak Ibu, kita tidak bisa hanya dengan diam berdiri, berdiam saja. Ya, untuk itu kami dari sektor pariwisata akan kami hidupkan. Sektor kreatif BUMD itu menjadi tulang punggung nantinya Bapak Ibu untuk membeli namanya UKM. Ya, kita akan bawa produk UKM ini untuk ke provinsi-provinsi lain. Ya, kalau bisa kita ekspor nantinya, tapi kita perkuat namanya BUMD untuk Bangka Barat. Begitu juga dengan pariwisata. Kita harus dirikan yang namanya hotel-hotel, ya. Tidak bintang 4, bintang 5, bintang 3 pun kita harus buat. Sehingga yang namanya pariwisata Gunung Menumbing, dulunya Soekarno yang telah terbuang pernah di dalam sejarah bisa. Cukup Pak. Terima kasih. Terima kasih, kita kasih aplaus. Berikutnya saya memberikan kesempatan kepada pasangan nomor 2 untuk memilih Pak. Oke. Yang nomor 2 memilih E. Dan sehingga dengan otomatis nanti masih tersisa 1 amplop untuk Pak Zuhri dan Pak Saiful Pakar dan tidak bisa memilih. Pertanyaannya Pak, Bangka Barat sejak dulu terkenal dengan muntok white papernya. Namun saat ini trademark tersebut seakan mulai tenggelam. Jika menjadi bupati, strategi apa yang akan Anda lakukan untuk mengembalikan kejayaan tersebut di tengah-tengah fokus pertanian dan perkebunan di bidang komoditas lain yang seakan-akan menggeser kejayaan lada? 2 menit Pak, kita mulai dari sekarang. Terima kasih. Memang lada ini sebagai dulu kita sudah kenal sebagai muntok white paper. Tapi kita ingat bahwa muntok white paper ini meskipun dulu diekspornya melalui mentok, tetapi sebagian besar hasilnya ada di Bangka Selatan. Oleh karena itu bagaimana kita meningkatkan pertanian lada ini di Bangka Barat, yaitu pertama kita harus menciptakan menginvestasi lahan-lahan yang masih perlu untuk kita kembangkan untuk pertanian lada ini. Tentu saja dalam hal ini kita harus memberikan bibit lada yang unggul seperti saya katakan tadi. Nah, dan ini juga kita harus kerjasama dengan provinsi maupun di Jakarta nanti bagaimana kita mengekspor atau membuat lada ini kembali jaya di Bangka Barat ini. Oleh karena itu saya sebenarnya lebih menyenangi atau lebih fokus apabila kita tidak mengekspor bahan sumber daya pertanian aja, tapi kita mengekspor adalah misalnya bahan setengah jadi atau barang setengah jadi. Barang jadi untuk apa? Untuk menambah value added-nya, ada value added-nya. Silakan. Terima kasih. Ada waktu. Kami akan menarik investor ya, karena kita perlu investor untuk membangun daerah ini. Kita tahu lada kita ini sudah terkenal di seluruh dunia, bahkan sampai ke Eropa semua terkenal. Oleh sebab itu kita melihat petani kita ini masih kurang masalah bantuan pupuk.
ya kan? Kita akan perbanyak pupuk-pupuk supaya masyarakat bisa mendapat pupuk subsidi yang baik. Dan keduanya, kita akan membuat akses jalan untuk ke perkebunan itu, ya kan? Bibit-bibit, bantuan bibit akan kita perbanyak karena kita tahu salah satu yang selain karet dan sawit adalah lada untuk andalan Bangka Barat ini. Dan yang seterusnya kita akan melakukan pinjaman lunak kepada petani karena petani kita sekarang ini banyak yang masih kekurangan modal. Oleh sebab itu, itulah yang kita berdayakan. Kalau saya... Cukup. Aplaus untuk pasangan nomor urut 2. Yang ketiga, Pak, langsung saya buka dan langsung saya bacakan. Akses terhadap pendidikan relatif tidak merata, terutama bermasalah di kawasan pesisir dan kaum perempuan sebagai akibat perilaku konsumtif yang cenderung mengesampingkan pendidikan dan juga soal kultur masyarakat. Jika terpilih, terobosan apa yang akan Anda lakukan di bidang pendidikan untuk mempercepat pemerataan pendidikan bagi masyarakat Bangka Barat? 2 menit dari sekarang. Baik, terima kasih. Alhamdulillah saya bersyukur mendengar jawaban tadi dari 1 dan 2. Ya, baik itu rare earth maupun pelabuhan, pariwisata, untuk white paper. Alhamdulillah kita sudah mulai dan terus tinggal dilanjutkan. Sekarang masalah pendidikan. Alhamdulillah pendidikan menjadi penting. Pendidikan hak setiap warga kita. Daerah kita ini menghadapi tantangan yang besar ke depan, maka pendidikan harus kita perhatikan secara serius dan merata. Sebagaimana yang disebutkan tadi, tentunya harus ada kebijakan-kebijakan khusus untuk mengantisipasi, merespon daerah pesisir, perempuan dan lain sebagainya. Oleh karena itulah, ya, tentunya untuk mengelola pendidikan 3 hal yang sudah perhatikan. Bagaimana sumber daya pendidiknya yang harus kita perhatikan, para guru-guru, tenaga pengajarnya, sarana prasarana harus kita lengkapin, insentif harus kita tingkatkan karena mereka berjuang di daerah pesisir, tentunya berbeda perlakuannya dengan mereka daerah perkotaan. Demikian juga masyarakat, kemudahan masyarakat dalam memperoleh akses pendidikan juga harus kita benahi. Tentunya kalau ini kita sadari, kalau di daerah pesisir, daerah penghujung saja pendidikan sudah kita optimalkan, insya Allah pendidikan di Bangka Barat bagi saya itu sangat penting karena pendidikan berhubungan langsung dengan sumber daya manusia kita. Kalau kita gagal mengangkat isu, mengangkat pendidikan, tentunya kita tidak akan berhasil. Oleh karena itu, ke depan sekarang sudah kita lakukan dan terus kita tingkatkan pendidikan gratis dan sebagainya. Ya tentunya, ya akses pendidikan baik di pesisir maupun daerah-daerah yang sedikit terpencil, tentunya segera akan kita benahi dengan meningkatkan ya sarana prasarana dan kualitas guru yang mengajarnya. Dengan cara semacam itu insya Allah masyarakat kita akan memperoleh pendidikan yang merata. Bahkan kita sudah tetapkan perda pendidikan 12 tahun. Itulah komitmen kami untuk memajukan pendidikan yang ada di Bangka Barat. Pak, cukup tepuk tangan untuk pasangan nomor 3. Kita berada di penghujung segmen yang ketiga. Oke, kita masuk ke segmen yang keempat, yaitu segmen saling debat. Kami mengingatkan agar setiap pasangan calon untuk tidak saling menyela ketika pasangan lainnya sedang menjawab atau sedang mengajukan pertanyaan. Begitu juga kami mohon hadirin untuk tetap tenang dan mari kita sama-sama mendengarkan sehingga tidak terpotong di tengah jalan karena tepuk tangan atau karena yel-yel. Aturan mainnya, satu pasangan akan diberikan kesempatan bertanya selama 1 menit, lalu pasangan yang ditanya itu memiliki kesempatan 2 menit untuk menjawab dan kesempatan 1 menit kepada pasangan yang bertanya untuk menanggapi jawaban yang telah diberikan. Kesempatan pertama, pasangan nomor urut 1 bertanya kepada pasangan nomor urut 2. Pasangan nomor urut 1 bertanya kepada pasangan nomor urut 2. 1 menit Pak waktunya untuk bertanya kepada pasangan nomor urut 2. Terima kasih. Kita mulai dari sekarang. Terima kasih. Selama kita melaksanakan kampanye, salah satu materi kampanye yang sering Anda sampaikan kepada masyarakat bahwa apabila Anda terpilih menjadi bupati
akan mencabut izin ATI yang 66.460-an. Di sisi lain, tata kelola pemerintahan yang baik diantaranya adalah mengakukan kapasitas hukum, upaya apa yang Anda akan tempuh untuk mencabut izin tersebut, dan bagaimana bila pihak ATI menempuh jalur hukum untuk balik menggugat pemerintah. Bisa dimahami Pak pertanyaannya Pak? Baik, cukup Pak pertanyaannya? Saya langsung cukup. menjawab. Terima Baik. kasih. Pasangan nomor urut 2, Anda punya waktu 2 menit Ya, saya langsung untuk jawab. memberikan Ini kita sudah tahu, Pak. jawaban. Kita tunggu-tunggu ini pertanyaan. Jadi kebijakan HTI ini adalah kebijakan pusat, karena berdasarkan Undang-Undang Kehutanan bahwa yang mengeluarkan izin itulah Menteri Kehutanan. Kita tidak ada sangkut pautnya, Pak. Apalagi sekarang ini berdasarkan Undang-Undang 23 tentang pemerintah daerah, masalah kehutanan ini sudah diserahkan ke provinsi. Ya kan, sudah diserahkan ke provinsi. Kami Pak, kita tahu berdasarkan RT RW kita mempunyai 77.742 hektar hutan produksi. Salah satu yang terlikup di situ adalah HTI, Pak. Kita, kalau saya dengan Pak Farhan terpilih, Pak, karena di sini sudah jelas kawasan-kawasan sudah ada, tapi selama ini pemerintah daerah sekarang ini tidak memaksimalkannya. Bukan hanya HTI, Pak. Ya kan? Kita lihat selain ada HTI, Pak, di sini Bangka Barat ini sudah ada cadangan HTR, Pak. Tapi HTR ini tidak dilakukan. Masyarakat tidak merasakan. Jadi jangan hanya menyalahkan HTI. Ya kan? Di sini banyak, Pak. HTR juga sekitar 4.000-an hektar yang dicadangkan oleh menteri tapi tidak digarap oleh Pemda sekarang ini. Ya kan? Kita punya kebijakan kalau HTI merugikan masyarakat akan kita ajukan, Pak. Kita akan